Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Aheri Iswanto pada video pembelajaran untuk mata kuliah Lean Six Sigma. Hari ini adalah sesi yang ketiga dan kita akan membahas mengenai perangkat Lean atau Lean Tools. Sebagaimana sudah ditetapkan dalam body of knowledge dari Lean Six Sigma, maka Lean juga memiliki sejumlah perangkat atau kita sebut dengan Lean Tools. Ada banyak sekali perangkat yang terdapat di dalam Lean dan kita akan bahas beberapa perangkat penting yang kaitannya dengan rumah sakit atau layanan kesehatan. Tools yang pertama, bahkan ini menjadi dasar atau fundamental dari Lean, yaitu 5S. 5S adalah diambil dari huruf pertama dari bahasa Jepang atau juga bahasa Inggris. S yang pertama adalah sort atau sortir. Artinya di sini memilih barang atau menyortir barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Yang kedua adalah straighten atau a place for everything, everything is in place. Ada tempat untuk barang dan semua barang berada di tempatnya masing-masing. Tentunya untuk memudahkan bisa juga menggunakan manajemen visual. Yang ketiga adalah shine atau bersih-bersih. Di sini adalah proses untuk membersihkan mesin dan juga area kerja supaya masalah itu bisa terlihat secara mudah. Yang keempat, standarisasi, yaitu mengembangkan sebuah sistem dan tahapan-tahapan atau prosedur untuk mengkonfirmasi dari 3S yang di atas. Yang kelima adalah sustain, yaitu bagaimana menjaga agar standar-standar yang sudah dilakukan, yaitu proses sortir, straightening, dan juga shining berlaku sebagaimana adanya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai 5S, bisa menggunakan permainan seperti yang tertera pada layar. Silakan diklik dan dilaksanakan sesuai dengan aturan permainan yang ada. Tools yang kedua disebut dengan one piece flow, yaitu kita menggunakan aliran di mana tidak lama menunggu, yaitu hanya satu. Yang kita lakukan adalah mendesain ulang agar layanan itu bisa one piece flow. Yang dilakukan diantaranya ada 7, yaitu mengembangkan kualitas, lalu kita ciptakan juga fleksibilitas, jangan terlalu kaku. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, bebas aliran dan juga area kerja terlihat lebih lapang. Yang kelima adalah untuk meningkatkan keselamatan. Yang keenam, untuk meningkatkan moral atau budaya kerja yang baik. Dan yang ketujuh adalah untuk mereduksi persediaan-persediaan yang tidak diperlukan. Selain mendesain aliran, maka Lean juga bisa dilakukan dengan cara mendesain proses. Redesign proses itu tahapannya pertama adalah kita selalu fokus pada pasien, pada produk, dan juga pada layanan itu sendiri. Yang kedua adalah kita juga bisa mengabaikan hal-hal yang tradisional, layout tradisional. Maka kita harus redesign lagi. Yang ketiga, kita harus sesuaikan aliran pekerjaan yang baru, di mana aliran ini mengeliminasi pemborosan, eliminasi waktu, eliminasi pekerjaan, dan eliminasi hal-hal yang tidak diperlukan. Yang terakhir, tahapnya adalah right size mesin, yaitu sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Right size juga teknologinya, menggunakan lot yang kecil, menggunakan quick changeover, dan juga tentunya kita bisa mengkombinasikan dengan one piece flow.
Tools selanjutnya di dalam tools Lean adalah cell design. Yang dimaksud sel adalah ruang kerja, mesin, perlengkapan di mana digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Cell design berarti membantu proses agar produk itu dikeluarkan, dihasilkan tanpa pemborosan. Bagaimana kita menata perlengkapan, menata area kerja agar sesuai dengan aliran pasien sehingga diminimalkan terjadinya pemborosan-pemborosan. Manfaat dari implementasi cell design itu banyak sekali. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menghemat biaya, yaitu biaya transportasi dan juga keterlambatan. Yang kedua adalah bahwa cell design itu bisa mengurangi atau memperpendek lead time. Yang ketiga, menghemat dari segi penggunaan lahan atau floor space. Persediaan juga bisa dikurangi dengan adanya cell design ini. Dan tentunya yang kelima adalah kita membiasakan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Pada slide berikut ini terlihat contoh cell design, di mana di situ terlihat di mana posisi kantor perawat atau nurse station dan di mana posisi pasien. Sehingga perawat bisa memonitor seluruh keadaan pasiennya dan mengalir sesuai dengan aliran pasien sebagaimana terlihat pada garis titik-titik dan arah panah yang ditunjukkan pada slide tersebut. Tools berikutnya adalah pemetaan value stream. Untuk dapat memetakan value stream, langkah-langkah berikut ini bisa diikuti. Yang pertama adalah mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan apa yang membuat mereka puas atas layanan yang ada. Yang kedua adalah menggunakan post-it yang berbentuk kotak, di mana itu menunjukkan proses dari layanan. Kemudian adalah menggunakan post-it yang berupa anak panah untuk menunjukkan bahwa di situ ada pemborosan. Kemudian tempatkan semua aktivitas-aktivitas menggunakan post-it yang tadi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi persediaan-persediaan atau bahan-bahan yang diperlukan guna menyelesaikan setiap kegiatan atau setiap proses yang ada di dalam rantai value stream yang sudah digambarkan. Pada slide berikut ini terlihat bagaimana pemetaan value stream dan ini digambarkan dengan menggunakan Excel sehingga di situ bisa terlihat berapa jumlah cycle time, lalu juga ada change over atau pertukaran dan juga ada yang disebut dengan total turnaround time. Sehingga dengan pemetaan ini dapat terlihat berapa jumlah waktu yang diperlukan ketika menyelesaikan sebuah kegiatan atau sebuah proses layanan. Mari kita lanjutkan. Tools berikutnya adalah spaghetti diagram. Seperti halnya spaghetti, maka layanan jangan sampai terlihat semrawut. Cara untuk membuat spaghetti diagram sama dengan yang tadi. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan post-it yang kotak untuk bisa menentukan posisi di mana dari setiap proses kegiatan yang ada. Lalu yang kedua adalah gambarkan panah pergerakan baik produk maupun layanan dari satu titik ke titik yang lain. Lalu kita lakukan asesmen berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu dan juga bagaimana volumenya. Yang
keempat adalah identifikasi dimungkinkannya desain ulang atau redesign, di mana redesign ini untuk mengurangi pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang. Pada slide ini terlihat bagaimana contoh spaghetti diagram yang digambarkan menggunakan Excel. Dari situ terlihat bahwa adanya pergerakan, adanya movement untuk contoh pemeriksaan laboratorium. Jadi terlihat dari anak panah dan di situ terlihat sekali di mana terjadinya spaghetti. Hal ini adalah peluang untuk bisa melakukan redesign lagi sehingga layanannya nanti bebas dari waktu tunggu dan juga bebas dari pergerakan yang tidak diperlukan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran yang kedua untuk mata kuliah Lean Six Sigma, di mana di sini dibahas mengenai perangkat Lean, yaitu mulai dari 5S, One Piece Flow, Redesign Process, Cell Design, Value Stream Mapping, dan terakhir adalah Spaghetti Diagram. Semoga apa yang disajikan bermanfaat. Apabila perlu penjelasan lebih lanjut, bisa hubungi saya via email dan WhatsApp sesuai dengan yang tertera pada slide. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.